Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, pada hari Sabtu yang lalu, terkait dengan beberapa hal penting seputar hukum-hukum puasa. Sesi kali ini, pertemuan pada hari ini membahas beberapa hal penting. Yang pertama, Bapak Ibu, puasa Ramadan itu wajib dilakukan dengan salah satu dari 5 hal. Puasa Ramadan itu wajib dilakukan dengan salah satu dari 5 hal. Yang pertama adalah menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Pengamatan hilal atau dalam bahasa Arab diistilahkan muraqabatul hilal dilakukan pada malam 30 Sya'ban setelah terbenamnya matahari. Jika hilal tidak terlihat karena mendung, maka besoknya ditetapkan sebagai tanggal 30 Sya'ban dan hari berikutnya ditetapkan sebagai tanggal 1 Ramadan. Sekarang tanggal berapa ini? 9 Sya'ban. Nanti pada tanggal 29 Sya'ban, setelah terbenamnya matahari, di beberapa titik wilayah pengamatan hilal di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya kalau di Mojokerto itu biasanya di Jabung, ada lokasi Ru'yatul Hilal di Jabung, arah ke Wonosalam ya. Jatirejo lurus terus arah tenggene Wonosalam, arah ke Wonosalam Jombang. Itu ada tempat yang strategis, biasa dipakai oleh teman-teman aktivis falak, para pemburu hilal ya, dipakai oleh mereka untuk mengamati hilal. Kalau di Gresik itu di Bukit Condrodipo ada markaz ru'yat atau apa namanya itu, Balai Ru'yat ya, Balai Ru'yat Condrodipo, arah tenggene, arah jalan yang mengarah dari Masjid Agung menuju ke Makam Sunan Giri. Saya dan beberapa teman berkali-kali ke sana. Kemudian di Jabung sudah ikut bersama-sama teman-teman aktivis pemburu hilal, katakanlah begitu. Mereka menyebut diri mereka pemburu hilal, bukan pemburu hantu ya. Pemburu hilal itu mengadakan ru'yat atau muraqabatul hilal atau pengamatan hilal di Jabung, di daerah Jatirejo, Mojokerto. Nah, pada tanggal 29 Sya'ban, ini kita sekarang kan di bulan Sya'ban. Bulan sebelum Ramadan itu namanya bulan Sya'ban. Nah, pada tanggal 29 Sya'ban, begitu matahari terbenam, di berbagai balai ru'yat atau pusat pengamatan hilal di beberapa titik di beberapa daerah di Indonesia itu dilakukan proses pengamatan hilal. Begitu matahari terbenam, dilihat ke arah barat, dilihat ke ufuk langit sebelah barat. Kalau hilal terlihat, besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Kalau hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Besoknya berarti tanggal 30, 1 Ramadannya berarti besoknya lagi. Yang kedua, jadi yang pertama, puasa Ramadan wajib dilakukan apabila hilal tidak terlihat karena mendung di seluruh daerah, maka hitungan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. 1 Ramadannya esok lusanya ya. 1 Ramadannya berarti besok lusa. Yang kedua, puasa Ramadan wajib dilakukan
bagi seseorang yang berhasil melihat hilal sendiri, dia dengan mata kepalanya, dia berhasil melihat hilal, bukan mendengar dari orang lain, maka wajib baginya untuk berpuasa pada keesokan harinya, walaupun ia orang yang fasik. Orang fasik, pelaku dosa besar, itu kan kalau bersaksi di depan hakim tidak diterima. Jadi kalau ada orang yang fasik misalkan, atau orang yang semacamnya, orang yang tidak diterima kesaksiannya, dia melihat hilal, mengamati hilal, kelihatan, tapi begitu dia diminta bersaksi di hadapan hakim, semua orang mengatakan ini orang fasik ini. Hakim kemudian menyatakan kesaksian kamu nggak diterima karena kamu pelaku dosa besar. Nah, kesaksiannya nggak diterima, maka besok ditetapkan, besok ya, apabila nggak ada orang lain yang melihatnya, besok hakim menetapkan besok masih tanggal 30 Sya'ban, belum tanggal 1 Ramadan. Tapi bagi orang fasik itu wajib bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia melihat hilal dengan mata kepalanya, walaupun kesaksiannya tidak diterima. Pemerintah mengumumkan besok masih tanggal 30 Sya'ban, 1 Ramadan besok lusa. Karena nggak ada orang yang kesaksiannya bisa diterima. Ada satu orang tapi fasik yang berani bersaksi di hadapan hakim bahwa dia melihat hilal, tapi karena dia fasik kesaksiannya tidak diterima. Walaupun pemerintah mengumumkan besok masih 30 Sya'ban, tapi bagi orang yang melihat hilal itu walaupun dia fasik dan tidak diterima kesaksiannya, wajib bagi dia untuk berpuasa keesokan harinya. Karena memang dia betul-betul melihat hilal dengan mata kepalanya, bukan mendengar dari orang lain. Paham ya? Yang ketiga, puasa Ramadan wajib dilakukan berdasarkan kesaksian satu orang saksi yang adil, bukan fasik. Yang adil itu adlu syahadah. Yang dimaksud di sini adalah apa? Adlu syahadah. Ada adlu riwayah. Yang dimaksud di sini adalah adlu syahadah. Orang muslim, adlu syahadah itu adalah apa? Muslim, tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, sehingga dosa-dosa kecilnya kalau di jumlah total melebihi seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan. Dan dia juga bisa menjaga marwahnya, dia juga bisa menjaga harga dirinya sesuai dengan keadaannya. Nah, itu orang adil ya, orang adil dalam masalah ini. Saya ulang, berdasarkan kesaksian satu orang saksi yang adil, bukan fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Kalau adil itu bukan pelaku dosa besar. Atau masturul adalah, tidak diketahui sifat adilnya, yang bersaksi di hadapan hakim bahwa ia melihat hilal. Jadi kalau ada orang yang adil, satu orang laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu tidak diterima kesaksiannya dalam masalah hilal ya. Ibu-ibu nanti kalau ikut ru'yat atau ikut muraqabah, ikut melakukan proses pengamatan hilal, berhasil melihat hilal, kemudian bersaksi di depan hakim, nggak diterima kesaksiannya, nggak diterima. Jadi harus laki-laki. Tapi karena panjenengan sudah melihat, bagi panjenengan wajib berpuasa. Betul-betul melihat ya. Bagi panjenengan wajib berpuasa sama dengan orang fasik tadi. Tapi karena kesaksian panjenengan tidak diterima, maka pemerintah mengumumkan besok belum 1 Ramadan, besok masih tanggal 30 Sya'ban. Nah, ini berbeda. Itu nomor 2 tadi ya. Yang nomor 3 sekarang adalah apabila ada satu orang yang adil, bukan pelaku dosa besar, atau sifat adilnya itu tidak diketahui ya. Artinya orang melihat secara zahir dia bukan peminum khamr, dia bukan penjudi. Secara zahir dia bukan orang yang meninggalkan sholat, setiap hari dia melakukan sholat. Orang-orang berpuasa Ramadan, dia juga berpuasa Ramadan. Kita nggak tahu secara batin dia
apakah pelaku dosa besar ataukah tidak kita nggak tahu. Tapi secara zahir, secara lahiriah, dia tidak diketahui melakukan dosa-dosa besar. Ya sudah, karena dia masturul adalah, tidak diketahui secara jelas sifat adilnya, kita lihat zahirnya. Dari segi lahiriahnya dia bukan orang yang meninggalkan puasa Ramadan, dia bukan orang yang penzina, dia bukan orang peminum khamr, dia bukan penjudi, dia bukan pelaku dosa besar. Lalu dia bersaksi di hadapan hakim dan diterima kesaksiannya. Kemudian pemerintah mengumumkan besok 1 Ramadan, maka wajib bagi kita untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya. Wajib bagi semua orang yang ada di daerah itu untuk melakukan puasa keesokan harinya, didasarkan pada kesaksian satu orang yang adil atau tidak diketahui bahwa dia melakukan dosa besar, yang bersaksi di hadapan hakim bahwa orang tersebut berhasil melihat hilal. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, berdasarkan berita dari orang yang adil ataupun fasik. Didengarkan dulu ini, belum saya jelaskan. Berdasarkan berita dari orang yang adil ataupun fasik, laki-laki ataupun perempuan, merdeka atau budak, yang mengaku telah melihat hilal meskipun tidak bersaksi di hadapan hakim, bagi orang yang percaya. Jadi kalau ada orang yang fasik, jelas fasik, dia setiap hari nggak pernah sholat, fasik. Setiap hari dia penjudi, dia berjudi, fasik itu kan. Tapi dia mengatakan saya telah melihat hilal. Kalau dia bersaksi di hadapan hakim pasti ditolak, iya kan? Pasti ditolak. Lalu dia, sudahlah, saya nggak bersaksi di hadapan hakim, tapi saya betul-betul melihat hilal dan panjenengan percaya. Orang ini tetangga panjenengan, meskipun dia nggak pernah sholat, tapi nggak pernah berbohong misalkan. Nah, itu penilaian panjenengan secara subjektif. Panjenengan percaya orang itu melihat hilal, maka wajib yang percaya untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya. Paham? Jelas? Bagi orang yang tidak percaya tidak wajib, karena memang tidak ada orang yang bersaksi di hadapan hakim dan kesaksiannya diterima. Kemudian berdasarkan itu pemerintah mengumumkan besok 1 Ramadan. Tidak ada pengumuman dari pemerintah, panjenengan hanya mendapatkan informasi dari orang fasik tapi panjenengan percaya, ya. Karena orang itu nggak pernah bohong, tetangga panjenengan, rumahnya dekat dengan panjenengan, maka wajib bagi panjenengan untuk berpuasa. Yang kelima, dengan cara berijtihad bagi orang yang ditawan di ruangan tertutup, misalkan yang tidak bisa mengetahui pergantian bulan karena terus-menerus berlangsung baginya kegelapan sehingga ia tidak dapat membedakan antara siang dan malam. Jadi kalau ada orang di penjara, nggak ada pengumuman dari pemerintah, ya, penjara di negara yang zalim, bukan di negara Indonesia. Di negara yang zalim, penguasanya zalim, penguasanya kafir, orang muslim ini dipenjara, di tempat penjara itu gelap, tidak ada cahaya sama sekali, dia tidak tahu apakah siang ataukah malam, dia juga tidak tahu apakah saat ini bulan Sya'ban atau sudah masuk Ramadan. Nah, orang yang seperti ini bagaimana? Kapan dia wajib berpuasa Ramadan? Kapan dia harus berpuasa Ramadan? Kapan dia memulai puasa Ramadan? Dia berijtihad. Salah satu ijtihadnya adalah dia melihat jam, ya. Melihat jam, detik demi detik. Ya, dia kira-kirakan ini misalkan kalau dia punya jam, ya. Ada jam di penjara. Atau tanya ke sipir, tanya ke petugas penjara, sekarang jam berapa? Ya, dengan berbagai macam ijtihad, bisa melalui tanya, bisa dengan cara bertanya, bisa dengan cara melihat jam, bisa dengan cara-cara yang lain. Ya, dia harus berijtihad, dia harus mengerahkan daya upayanya untuk
bisa mengetahui apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum. Ketika dia sudah yakin, oh ini sudah masuk Ramadan ini, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Atau misalkan mendung terus, ini gelap, Gunung Semeru meletus berbarengan dengan Gunung Merapi, meletus dua-duanya. Gunung Bromo juga meletus, gelap total, mulai Sya'ban sampai Ramadan, sampai hari raya, bahkan mulai Rajab, gelap terus. Kita nggak tahu kapan siang, kapan malam, gelap terus. Siang itu bagaikan malam, malam apalagi gelap terus, nggak ada cahaya matahari sama sekali. Nah, pada saat seperti ini kita mengetahui kapan Ramadan masuk itu dengan cara ijtihad. Bisa melihat kalender, bisa melihat jam, bisa tanya sana sini, bisa dengan berbagai cara ya. Kita tanya ahli di bidang-bidang tertentu ya, pengamat cuaca atau yang lain, dengan berbagai macam ijtihad.